Halo, selamat pagi pemirsa. Di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan, kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya. Bersama saya Muhammad Sofyan. Inilah kabar Sumatera. Pemirsa, kawanan perampok bersenjata api menyatroni rumah seorang pengusaha sawit di Lampung Utara. Para pelaku menyekap korban dan menggasak uang lebih dari 50 juta rupiah. Empat perampok beraksi di Desa Sukamarga, Kecamatan Abung Tinggi, Lampung Utara, Selasa dini hari. Sasarannya rumah seorang pengusaha sawit. 3 orang masuk ke dalam rumah, 1 orang lainnya berjaga di luar rumah. Dengan senjata api dan senjata tajam, mereka mengancam korban, Ida Erianto dan istrinya, Isti Kalimah. Setidaknya uang lebih dari 50 juta rupiah berhasil mereka gasak. Untuk menghilangkan jejak, rekaman CCTV mereka bawa kabur. Yang bawa golok ada, soalnya golok itu untuk nyandra bapaknya tadinya. Pelaku sempat membuang tembakan? Iya. Ya, di luar. Pertama, makanya tetangga-tetangga nggak berani dekat. Pertama pas pertengahan kejadian. Yang terakhir mau habis kejadian, masih di dalam orangnya tapi udah bawa duit itu. Yang di luar bunyi jedor, katanya udah gitu. Akibat perampokan ini tak hanya kehilangan uang tunai, Isti Kalimah terluka di dahinya. Dari Lampung Utara, Lampung, Pujian Syah, TV One mengabarkan. Seorang anggota DPRD Kota Batam, Polresta Barelang, ditangkap saat akan mengkonsumsi narkoba bersama seorang wanita. Barang buktinya sabu 0,2 gram. Seorang oknum anggota Dewan Kota Batam, AY, ditangkap oleh Sat Narkoba Polresta Barelang bersama teman wanitanya di hotel berbintang kawasan Jodoh, Kota Batam. Keduanya akan mengkonsumsi narkoba dengan barang bukti 0,2 gram sabu. AY adalah Wakil Komisi 2 DPRD Batam. Polisi kini menelusuri siapa pemasok sabu tersebut. TKP kami juga menemukan 1 paket narkotika serbuk kristal yang saat itu kita temukan di atas meja dan diakui oleh tersangka ADY, dia yang membeli narkotika tersebut melalui perantara saudara NR. AY dan teman kencanya kini terancam penjara minimal 4 tahun. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin, TV One mengabarkan. Direskrimsus Polda Kepri berhasil mengungkap perjudian online jaringan internasional beromset puluhan juta rupiah. Polisi awalnya membekuk pelaku berinisial H dan I yang diamankan di salah satu apartemen. Dari hasil pengembangan kedua pelaku ini, polisi kemudian menuju apartemen lainnya, di mana pelaku berinisial A berada. Ketiga pelaku sudah menjalankan bisnis judi online ini selama 1 tahun terakhir. Bermodal komputer dan telepon seluler, para pelaku mencari pelanggan untuk bergabung di judi online yang dikelolanya tersebut. Ketiganya pun berbagi peran sebagai administrator, operator, dan pengumpul dana. Sebelum beraksi di Batam, pelaku sempat membuka bisnis haramnya ini di Filipina dan Malaysia. Ketiganya dikenakan pasal terkait ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Seorang wanita muda asal Sumatera Selatan ditemukan tewas di salah satu kamar hotel di Kuala Tungkal, Jambi. Dari hasil penyelidikan, petugas Polres Tanjung Jabung Barat terungkap korban berinisial DM yang baru berusia 22 tahun ini tewas usai melakukan aborsi oleh pelaku AR dan SA. AR sendiri merupakan kekasih DM. Sementara SA merupakan seorang perempuan yang diduga membantu proses aborsi kandungan DM yang sudah memasuki usia 8 bulan. AR dan korban DM mengenal SA yang mengaku sebagai bidan dari media sosial. AR dan DM yang berasal dari luar kota kemudian menyewa salah satu kamar hotel di Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kini, kedua tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Tanjung Jabung Barat. Seekor beruang madu masuk ke pemukiman warga di Jalan Tuanku Tambusai, Kecamatan Tanah Putih, Rokan Hilir, Riau.
Warga sekitar resah dengan aksi beruang madu betina yang memangsa ternak ayam warga. Video amatir ini memperlihatkan seekor beruang madu yang sempat melintas di permukiman warga Jalan Tuanku Tambusai, Kecamatan Tanah Putih, Rokan Hilir, Riau. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Riau memperkirakan beruang betina ini sudah dewasa dan membawa seekor anak beruang. Diperkirakan beruang tersebut sudah 3 hari berada di permukiman warga. Pada siang hari beruang tersebut masuk ke perkebunan karet warga. Kehadiran beruang tersebut cukup meresahkan karena tidak jauh dari permukiman masyarakat. Apalagi beruang tersebut telah memangsa ayam ternak warga yang berada di dalam kandang. Ternyata beruang sudah masuk ke areal hutan yang ada di sekitar desa. Karena memang berdasarkan hasil pemantauan, areal di lokasi kemunculan beruang memang adalah areal kebun karet dan kebun sawit masyarakat yang ada di daerah Sediminat. Untuk mencegah konflik atau insiden dengan warga sekitar, BBKSDA Riau telah menurunkan tim mitigasi. Warga juga diimbau agar tidak melakukan aksi-aksi yang mengancam beruang yang dilindungi ini. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Arifin, Vicky Ramadan, TV One mengabarkan. Diduga keracunan jajanan 7 orang siswa sekolah dasar dilarikan ke rumah sakit swasta Aisyah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat pada Kamis lalu. Ketujuh siswa sekolah dasar negeri 04 Kota Pariaman muntah-muntah setelah mengkonsumsi jajanan berupa permen, dan ketujuh siswa telah dilakukan perawatan intensif di rumah sakit Aisyah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Pihak rumah sakit dan pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait jajanan yang diduga menjadi sumber keracunan siswa tersebut. Apakah memang mengandung racun? Sejumlah informasi lainnya masih akan kami hadirkan. Tetaplah bersama kami di Kabar Sumatera. Pemirsa, terdakwa kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua, Arif Rahman Arifin menyampaikan pembelaannya atas tuntutan jaksa. Mantan anak buah Karo Paminal Hendra Kurniawan ini mengaku dipaksa menghapus rekaman CCTV dan tidak tahu cerita sebenarnya dari pembunuhan Brigadir Yosua. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa AKBP Arif Rahman Arifin. Dalam sidang yang dimulai tadi pagi, Arif Rahman Arifin menyampaikan pledoi atau pembelaan atas tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta terdakwa dipidana 1 tahun penjara. Atas tuduhan menghapus rekaman CCTV yang disangkakan, mantan Wakaden B Biro Paminal ini mengaku tidak bisa menolak perintah atasannya. Apalagi dia mengaku tidak mengetahui cerita sebenarnya tentang pembunuhan Brigadir Yosua. Satu hal yang perlu saya sampaikan terkait pembelaan saya, bahwa sejak tanggal 8 Juli 2002 sampai dengan saya di Patsus tanggal 8 Agustus 2002, saya tidak pernah mengetahui secara jelas dan pasti
tentang peristiwa apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah Duren 3 nomor 46. Kegiatan yang saya laksanakan hanya berdasarkan perintah dari pimpinan, dan saya pribadi tidak pernah merasa ada kejanggalan sampai dengan saya menonton kopi CCTV di tanggal 13 Juli dini hari. Bahwa memang pada saat itu tidak ada pengetahuan tentang fakta sebenarnya, dan serta tidak ada pilihan selain menjalankan perintah dari Kadipropam yang sah saat itu menjabat. Jikapun saya merasa ada kejanggalan atau ketidaksesuaian dan oleh karena juga terdapat sedikit keberanian saya saat itu, saya merasakan adanya benturan logika nurani, khawatir, cemas, ragu, dan mungkin kepatuhan pada pimpinan dan institusi saya. Sehingga sikap diam adalah sikap yang saat itu menurut saya paling tepat untuk saya ambil. Berdasarkan pembelaan tersangka, tim kuasa hukum meminta terdakwa dibebaskan dari tuntutan dan nama baiknya dipulihkan. Selain tidak terbukti bersalah, sejumlah hal juga disebut bisa meringankan terdakwa. Pada majelis hakim yang terhormat, dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan diri terdakwa, memutus sebagai berikut. Pertama, terdakwa belum pernah dihukum. 2. Selama proses persidangan, terdakwa bersikap sopan, jujur, dan telah kooperatif dalam mengikuti jalannya proses persidangan dengan baik. 3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. 4. Terdakwa telah menyesali seluruh perbuatannya. 5. Terdakwa telah banyak berjasa kepada bangsa dan negara Indonesia. 6. Segenap proses persidangan memperoleh manfaat dan keuntungan dari adanya perbuatan terdakwa Arif Rahman Arifin karena telah membuat terang dan membuktikan persidangan almarhum Brigadir Joshua. Meski telah dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dalam sidang etik, Arif Rahman masih mengajukan banding dan berharap putusan pengadilan bisa memperkuat kasusnya di sidang etik. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Sementara istri Arif Rahman Arifin mengaku kecewa dengan Ferdy Sambo yang telah menghancurkan karir puluhan tahun suaminya. Saya rasa Pak Ferdy Sambo sebelum adanya kasus ini, saya rasa Pak Ferdy Sambo pemimpin yang baik, bekerja baik. Apa itu saya rasa sebagai pemimpin selalu yang baik. Tapi saya tidak mengira bahwa akan tega dengan anak buahnya semua ini, menggeret semua dengan kebohongan dan menjerumuskan kita ke dalam jurang yang luar biasa dan menghancurkan, saya rasa bukan hanya menghancurkan karir, tapi menghancurkan kehidupan. Baik suami, tapi juga keluarganya semua saya rasa pasti juga hancur ya dengan adanya kasus ini. Jadi sebenarnya yang hancur tuh bukan cuma Joshua gitu. Iya. Keluarga Joshua hancur, tetapi sebenarnya yang hancur itu keluarga Arif juga hancur, keluarga semuanya hancur, keluarga Pak Hendra Kurniawan, Pak Agus, keluarga Cuk, keluarga Baikuni, keluarga Irfan, itu semuanya hancur. Jadi bukan hanya keluarga Joshua sudah pasti lah ya, itu luar biasa ya, luar biasa. Tapi untuk keluarga mereka juga yang saya lihat juga hancur. Itu sih saya rasa. Dan Nadia dari pihak keluarga apa masih mengupayakan banding mungkin terkait vonis PPDH Pak Arif? Insya Allah kami juga akan banding karena kita nanti pastinya dengan melihat hasil dari pidana ini ya Mbak. Insya Allah dengan kami mengharap para majelis hakim dapat memberikan yang seadil-adilnya, seringan-ringannya sehingga yang menjadi bekal supaya nanti sewaktu sebagai waktu banding nanti ya sebagai kayak kayak bisa kembali berdinas lah. Artinya ada pesan nggak yang ingin Anda sampaikan ke Kapolri? Saya rasa Pak bijaksana ya. Kami mohon keputusannya nantinya Bapak dapat memberikan kebijaksanaan Bapak dalam keputusan banding nanti sehingga suami saya yang telah memberikan hati, waktu dan kerja kerasnya selama ini selama 21 tahun berdinas dengan tiada celah Pak dapat menjadi pertimbangan bagi Bapak untuk memberikan hasil keputusan banding nantinya dan sehingga dapat diterima kembali di institusi Polri. Pak Arif kan sempat bilang katanya Mbak sempat curhat karena anaknya ketakutan gitu. Dalam sidang keterangan terdakwa Pak Arif sambil menangis bilang Anda sebagai istri sempat mengkhawatirkan keselamatan anak-anak. Boleh diceritakan saat
berdiskusi dengan suami? Kebetulan setelah sidang yang sewaktu itu, yang sewaktu Mas Arief, pertentangan antara kesaksian Mas Arief dan Pak Sambo, itu memang setelah itu besoknya kalau nggak salah tuh saya berkunjung ke Mas Arief ke rutan. Terus sudah itu saya bilang, ini bagaimana ya, kok saya jadinya takut, karena memang kan ya bagaimanapun Pak Sambo, udah macam-macam karena lah, Pak Sambo kan ini sudah memang kuasanya juga luar biasa. Jadi saya waktu itu langsung kepikirannya itu anak-anak gimana ya, ini kan ya ajudan aja gitu, begini keadaannya begitu, yang tinggal bersama mereka setiap harinya aja begini kondisinya. Terus waktu itu saya khawatir dengan keselamatan anak-anak, karena ya ini saya pastinya apakah kesaksian dari Mas Arief waktu itu jadi semakin memojokkan memojokkan Pak Efes gitu. Jadi khawatir kalau nantinya ada tindakan nekat atau apa gitu kepada keluarga kami. Jadi memang betul waktu itu saya menyarankan sama Mas Arief untuk bagaimana kalau kita semua sembunyi dulu, karena takut ada apa-apa sama anak-anak akibat dari situ. Ya, setelah terdakwa Arief Rahman Arifin, dua mantan atasannya juga menyampaikan pledoi atau pembelaan atas tuntutan jaksa penuntut umum. Siang kemarin terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria tampak hadir bersama-sama untuk mengikuti sidang perintangan penyidikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang pledoi kedua tersangka dilakukan bersamaan, di mana nota pembelaan dibacakan oleh tim kuasa hukum kedua tersangka. Sebelumnya, jaksa telah menuntut mantan Karopaminal Divpropam Mabes Polri, Brigjen Hendra Kurniawan, dihukum penjara selama 3 tahun. Tuntutan yang sama juga dimintakan kepada bawahannya Kombes Pol Agus Nurpatria. Ya, polisi masih mendalami hasil rekonstruksi kecelakaan yang mengakibatkan tewasnya mahasiswa Universitas Indonesia Hasya Attallah. Mereka menantikan hasil investigasi ilmiah tentang dugaan keterlibatan kendaraan lain selain yang dikemudikan pensiunan pejabat Polri. Polisi menyatakan terus menindaklanjuti hasil rekonstruksi kecelakaan mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Attallah Saputra. Rekonstruksi telah dilakukan Kamis siang kemarin dan hasilnya akan dijadikan bahan analisis. Kemarin kita bersama-sama dalam olah TKP awal, termasuk ini yang membedakan itu pada kondisi awal dan kondisi ini sama, ya, merujuk kepada saksi-saksi. Yang membedakan pada saat waktu kejadian malam hari, kemarin kita rekonstruksi siang hari. Namun seluruhnya kita lakukan berdasarkan pada posisi seperti awal dengan didalaminya melalui keterangan-keterangan saksi langsung pada saat kejadian. Polisi menantikan hasil Scientific Crime Investigation tentang dugaan terlibatnya kendaraan lain dalam kecelakaan. Rekaman CCTV menunjukkan pada 6 Oktober 2022 pukul 21:21 di Srengseng, Jakarta Selatan, ada pengendara sepeda motor berhenti di sisi jalan. Hasya yang berada di belakang motor tersebut diduga terkejut dan berusaha menghindar dengan mengerem mendadak hingga terjatuh. Selang 1 detik kemudian, mobil yang dikemudikan AKBP Purnawirawan Eko Setiabudi Wahono menabrak dan melindas Hasya yang terjatuh di tengah jalan. AKBP Purnawirawan Eko diketahui tidak langsung berupaya membawa Hasya ke rumah sakit. Ia menunggu ambulans yang tiba setengah jam kemudian. Dalam CCTV, warna mobil yang dikemudikan AKBP Purnawirawan Eko berwarna hitam, sedangkan dalam rekonstruksi mobil telah dicat menjadi warna putih. Dari Jakarta, Tiara Harahap, Firdaus, TV One mengabarkan. Dua terdakwa tragedi Kanjuruhan, Abdul Haris, Ketua Panpel Arema FC, dan Suko Sutrisno, Security Officer, menjalani sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Surabaya. Proses persidangan Abdul Haris dan Suko Sutrisno telah digelar dari tanggal 16 Januari 2023. Keduanya tidak mengajukan eksepsi, sehingga jadwal pembacaan tuntutan tidak sama dengan tiga terdakwa polisi yang saat ini masih dalam proses sidang pemeriksaan saksi.
Keduanya telah menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan saksi mulai 19 Januari hingga 27 Januari 2023. Saksi yang dihadirkan diantaranya saksi korban, saksi kejadian, polisi, kemudian steward, PT LIB dan PSSI. Abdul Haris dan Suko Sutrisno terdakwa tragedi Kanjuruhan didakwa pasal 359 KUHP dan 360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dan pasal 103 ayat 1 junto pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan. Ya, pemirsa, Sandiaga Uno kembali menegaskan adanya kontrak politik antara Anies, Sandi, dan Prabowo Subianto yang disepakati sebelum Pilgub DKI 5 tahun lalu. Sandi bahkan menyebut bahwa Gerindra telah menemukan dokumen kontrak tersebut. Kontroversi tentang kontrak politik yang telah disepakati Anies Baswedan dengan Prabowo Subianto masih berlanjut. Menparekraf Sandiaga Uno kembali menegaskan adanya janji yang disepakati Anies sebelum mendapatkan dukungan Partai Gerindra pada pemilihan Gubernur DKI 5 tahun lalu. Dia bahkan mengaku bahwa Partai Gerindra telah membahas hal tersebut dan menemukan kembali dokumen perjanjian tersebut. Ya, ini sudah selesai dibahas karena dari pihak Pak Prabowo, dari pihak Gerindra, dokumennya sudah ditemukan, tapi bukan untuk konsumsi publik, ini adalah konsumsi internal. Jadi teman PKS silahkan menyampaikannya kepada pihak Gerindra. Perjanjiannya sendiri sudah fisiknya ada, tapi arahan dari Pak Prabowo dan Gerindra ini adalah untuk konsumsi publik, tidak untuk konsumsi publik. Sementara Anies Baswedan yang tengah berkunjung ke Sukoharjo, Jawa Tengah justru menolak berkomentar tentang kontrak politiknya dengan Prabowo Subianto. Saya baru balik nih dari Nusa Tenggara. Pak, tadi kesini ada kontakan sama Mas Gibran? Ada rencana pertemuan dengan Mas Gibran nggak, Pak? Pak Anies datang gimana? Terima kasih semuanya. Pak, sudah ada komunikasi sama Pak Sandiaga Uno nggak, Pak? Terima kasih. Pak Sandiaga Uno, Pak Anies. Sebelumnya Sandiaga Uno yang juga politisi Partai Gerindra menyebut bahwa dia dan Anies Baswedan telah menandatangani kontrak politik sebelum maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 lalu. Dari Sleman, Yogyakarta, dan Solo, Jawa Tengah, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, sejumlah informasi lain yang akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Kabar Daerah. Pemirsa, Rutan Kelas 1 Labuhan Deli menciptakan lapangan pekerjaan di dunia usaha kerajinan tangan dengan memberdayakan ratusan warga binaan mengolah limbah daun pokok nipah menjadi sapu lidi berkualitas akan diekspor ke Dubai. Ratusan warga binaan yang pada umumnya hampir 80% terlibat kasus narkoba dan pencurian ikut mengerjakan pembuatan sapu lidi di aula rumah tahanan kelas 1 Labuhan Deli di kawasan Jalan Titi Pahlawan, Kecamatan Medan Labuhan, Medan, Sumatera Utara. Dengan menggunakan bahan baku dari limbah daun pokok nipah sebanyak hampir 5 ton yang didapatkan dari salah satu perusahaan industri sapu lidi, warga binaan dipercaya untuk merakit sapu lidi yang akan diekspor ke Dubai, Uni Emirat Arab.
Meski pembuatan sapu lidi secara manual, namun para warga binaan ini terlihat terampil dan teliti dalam merakit sapu, mulai dari menyusun hingga mengikat dengan menggunakan tali khusus sebelum diekspor ke luar negeri. Bahwasannya kami ini dipekerjakan untuk kedepannya kami untuk kerja yang di luar. Diberi keterampilan ini. Harapan ke depan untuk bisa motivasi kami untuk bekerja untuk yang di luar. Karena tahu ada yang bisa untuk memperoleh bantuan kami. Wah, artinya Bang merasa senang nggak Bang dengan ada? Alhamdulillah kami merasa senang untuk mengikuti pekerjaan ini. Kami motivasi kami untuk kedepannya untuk memperbaiki diri lagi. Kepala Rutan Kelas 1 Labuhan Deli, Erwin Franciscus Simangunsong menjelaskan, pihaknya memberdayakan warga binaan sebagai pekerja agar nantinya mereka memiliki keahlian dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Ada kerjasama dengan pihak ketiga, yang mana pihak ketiga ini memberikan kesempatan kepada kami untuk bekerja sama melaksanakan pembuatan ataupun pengikatan sapu lidi yang rencananya pembuatan dan pengikatan sapu lidi ini akan kita ekspor ke Dubai. Jadi di sini kami sifatnya ya memberdayakan daripada warga binaan yang ada supaya nantinya di luar ya mereka-mereka ini punya keahlian. Dengan adanya berbagai kegiatan keterampilan selama menjadi penghuni rutan, diharapkan warga binaan nantinya bisa membuka lapangan pekerjaan di tengah masyarakat. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, tidak ada yang menyangkal bila empek-empek seakan identik dengan Palembang. Namun, selain empek-empek, Bumi Sriwijaya juga memiliki kuliner khas lain yakni martabak har. Disebut-sebut mirip dengan martabak India, namun apa yang membuat martabak ini cukup favorit? Yuk, simak liputannya berikut ini. Sajian kuliner berbuka puasa kali ini datang dari Palembang, Sumatera Selatan, yang biasa dikenal dengan nama martabak har. Terbuat dari bahan baku terigu dan telur bebek atau ayam. Martabak har mirip dengan martabak India, yang membedakannya adalah adanya kuah kari dari daging kambing dan kulitnya yang terasa lembut dan renyah. Untuk membuat martabak ini butuh keahlian khusus. Adonan terigu yang sudah disiapkan kemudian dibentuk menjadi tipis dan lebar, lalu diberi isian telur dengan berbagai campuran. Untuk menyantapnya, martabak har akan ditemani kuah kari kambing yang disiramkan di atasnya. Untuk menambah aroma lain atau pedas sedikit menyengat, ditambahkan irisan cabai hijau dan kecap asin. Jadilah santapan unik menggoda rasa dan disantap hangat-hangat lebih nikmat. Di bulan Ramadan ini martabak har hanya melayani pesanan dalam kemasan dan waktu-waktu ramai tentu saja jelang berbuka puasa. Kumpul sini rame, agak maju dikit suaranya. Rame ya kalau buka puasa ya? Ada tak uang puasa yang dibuka bawa keluarga ke sini atau bagaimana? Iya, bawa keluarga. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Junjati Patra, Faza Alvarez, TV One mengabarkan. Pemirsa, demikianlah kabar daerah. Saya Muhammad Sofyan, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.